Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, di video kali ini kembali saya sharing ya list saham yang menurut saya menarik untuk swing ya, untuk swing mingguan di periode tanggal 21 Juli 2025. Jadi hari ini kontennya saya buat di tanggal 19 Juli ya, hari Sabtu pagi-pagi ya, semangat pagi ya untuk periode hari Senin tanggal 21 Juli. Oke, dan ya ini untuk swing, jadi disclaimer kalau saham yang saya share adalah saham yang menurut analisa saya menarik gitu ya. Jadi ya teman-teman harus paham bahwa investasi trading saham itu mengandung resiko ya, dan sepenuhnya resiko itu menjadi tanggung jawab teman-teman masing-masing. Jadi makanya penting untuk teman-teman melakukan analisa ulang dan teman-teman punya conviction masing-masing ya. Kenapa saham ini menarik, dan ya teman-teman punya trade plan masing-masing juga yang tentunya ya. Nah, sedikit review ya, yang kemarin di minggu lalu saya buat konten tanggal 14 Juli saya mention ada 3 saham, yaitu BRIS, BTPS dan juga MBMA. Dan dari ketiganya ini, BRIS ini masih di area buy dan menurut saya masih oke, BTPS cuan, MBMA cuan. Jadi ya buat teman-teman yang ikut minggu lalu BTPS sama MBMA, coba tolong dong say thanks atau ya komentar lah di kolom komen ya, bener nggak ada yang cuan nggak nih dari BTP sama MBMA, atau nggak ada yang ngikut gitu ya. Atau nggak ada yang ngikut. Oke, langsung aja di tanggal 21 saya langsung ada beberapa saham ya. Kalau yang jelas menurut saya WiFi MDKA ini udah confirm, sudah terkonfirmasi oke ya. Nanti saya bahas satu persatu. Yang ketiga ini MTech Group. MTech Group apa aja ya? Ada MTK, ada SCMA sama Buka ya. Menurut saya 3 saham itu geraknya barengan, dan kalau yang saya tahu di grup-grup saham ini belum banyak yang ngomongin MTech Group ya. Rata-rata masih berkutak di CDIA Coin sama saham-saham Pak PP ya. Jadi ya menurut saya mudah-mudahan ini belum rame ya, hype di retailnya belum rame, jadi kita bisa dapat kesempatan untuk ya early ya, karena data price actionnya menarik gitu ya. Dan oke, langsung aja masuk ke sebelum masuk ke pembahasannya, saya mau sedikit promo ya, boleh lah ya sedikit promo. Jadi di video rekomendasi saham harian saya sebelumnya gitu ya, saya pernah sharing bahwa saya akan kerjasama sama KB Farburi Sekuritas sebagai remiser. Jadi waktu itu saya mention buat teman-teman yang mau buka account bisa melalui saya ya sebagai salesnya gitu ya. Dan ini linknya udah jadi teman-teman. Jadi nanti saya akan masukkan link open accountnya di setiap deskripsi video saya gitu ya. Jadi nanti teman-teman buka aja video saya, nanti klik descriptionnya, nanti di sini akan muncul ya. Di sini akan muncul keterangan bahwa open account KB Farburi Sekuritas. Nanti teman-teman tinggal klik aja linknya ya. Setelah teman-teman klik link ini gitu ya, nanti teman-teman siapin EKTP, NPWP dan juga tanda tangan di kertas putih. Teman-teman klik selanjutnya. Nanti teman-teman isi data diri, nama, email, nomor handphone dan bank RDN-nya, dan pastikan di sini kode salesnya SMG 68-M 15. Nah, ini adalah kode sales saya gitu ya. Nanti kalau teman-teman registrasi account Farburi under salesnya saya gitu, teman-teman akan saya invite ke dalam komunitas grup diskusi ya, grup diskusi yang akan saya manage gitu ya. Di situ nanti saya akan share stock pick saham harian saya untuk scalping ya, untuk day trade dan juga tentunya untuk swing trade. Ya buat teman-teman yang masih sambil kerja gitu ya, bukan full time trader ya, nanti swing trade akan saya sharing di sana gitu ya. Dan nanti yang jelas kita punya grup yang mudah-mudahan grupnya saya bisa maintain jadi grup yang sehat, jadi grup yang kondusif, dan bisa sama-sama bisa saling membangun gitu ya, komunitas yang positif gitu ya. Jadi buat teman-teman yang merasa rekomendasi saham saya tuh bagus-bagus, menarik-menarik, banyak kasih cuan, dan belum punya KB Farburi, bisa ya klik ini join saya, join di referral saya ya, di sales saya gitu ya. Nanti buat teman-teman yang mau tanya-tanya gimana cara joinnya atau ada masalah ketika join segala macam, boleh DM saya di IG ya. Teman-teman boleh follow IG saya, nanti di situ bisa DM, nanti saya balas di situ. Oke? Seperti itu. Oke, cukup promosinya, langsung aja mention saham-saham yang waktu minggu lalu tanggal 14 Juli saya mention. Tanggal 14 Juli itu saya ada mention BRIS, BTPS sama MBMA ya. Jadi ini saya buka satu-satu. Nah, yang pertama BRIS ya. BRIS di tanggal 14 sampai dengan hari ini, terakhir hari Jumat ini masih di area buy dan sempat dikasih koreksi lumayan dalam di tanggal 14. Ya, jadi kalau entry di sini harusnya udah floating profit, dan ya ini sampai sekarang masih di area buy dan masih menarik menurut saya. Kenapa masih menarik? Di sini di Stockbit
Stockbit chart di sini net foreign buy and sell ya masih kuat ya teman-teman. Jadi di tengah IHSG kita masih terdampak outflow foreign di beberapa saham big banks gitu ya. Di Breeze ini agak lain, agak kontrarian. Jadi ya menurut saya masih menarik ya. Posisinya juga masih di titik entry. Jadi buat teman-teman yang belum punya posisi Breeze menurut saya masih oke ya. Yang kedua ada BTPS. BTPS nih harusnya cuan. Kenapa? Karena saya sharing tanggal 14 itu posisinya di sini. Saya bilang kemarin waktu BTPS itu buy on breakout, BOB ya. Ini singkatan BOB, buy on breakout. Jadi misalnya false breakout saya bilang 1365 out ya. Jadi risknya itu saya sampaikan dan buy di 1400, let's say teman-teman ambil di 1405 lah ya. Jadi modelnya pakai pasang alarm gitu, anggaplah 410 dapatnya ya. Ya harusnya saat ini udah floating profit sekitar 5 sampai 6% ya gitu. Jadi buat yang ikut BTPS happy cuan gitu ya, selamat. Dan yang menurut saya cuannya lumayan tebel itu adalah MBMA. Waktu itu MBMA saya bilang menarik dengan stop loss di 490 ya. Nih area stop lossnya itu di sini 490. Ya kurang lebih 494 sampai 490 dan nggak di hit ya, nggak kena ya, percis nggak kena ya. Sempat merah ini tanggal 14 saya banyak dapat komen dan DM, wah gimana ya MBMA masih oke nggak ya, karena mereka mungkin belum ini ya belum ngerti ya bahwa ya saham itu bergerak naik turun dan biasa aja selama kita punya trade plan dan titik-titik yang krusial yang kita tentukan yang nggak sentuh titik stop loss kita ya biarin aja gitu ya, kan kita punya trade plan gitu ya, jadi nggak goyang gitu kalau misalnya conviction ya, kalau misalnya terjadi penurunan di market tuh, karena waktu itu turunnya 1,9 padahal cuma 1,9 ya dan besoknya dibayar kontan naik 13%. Saya pribadi cuan kalau saya nggak salah 8 apa 9%, 8, sekian persen kalau nggak salah. Saya udah TP ya. Jadi kalau yang masih hold harusnya di atas 10% cuannya. Jadi buat yang teman-teman yang ikut MBMA dan BTPS happy cuan ya. Jadi coba dong tolong teman-teman yang ikutan di BTPS sama MBMA yang cuan, tolong dong tulis di kolom komentar cuan nggak nih gitu ya. Cuan nggak gitu ya. Jadi seperti itu. Dan ya untuk besok ya saya punya WiFi dan MDKA. Jadi langsung aja ya supaya nggak terlalu lama. MDK kenapa? Ini emitennya salah satu adiknya dari Pak Prabowo gitu ya. Dia kan kemarin aksi korporasi right issue dan udah beres ya, stok right issue-nya udah beres di tanggal 2 Juli dan setelahnya nih ada periode sideways dan sempat nge-spike. Ini saya pikir banyak yang ngomongin juga. Cuman saya lihat ini buangannya masih masif ya. Waktu itu tanggal 15 saya bilang buangannya ini masih masif ya. Jadi mungkin ada beberapa orang kan nih harganya dijaga di atas 2000 terus ya. Sedangkan kan conversionnya itu 2000. Jadi ya ada spread dia TP gitu, TP tipis-tipis aja gitu ya. Dan ya setelahnya tanggal 18 hari Jumat kemarin ini dia break dengan volume yang terkonfirmasi oke, data transaksi oke. Jadi ya setelah aksi korporasi right issue itu saya perhatikan ini price actionnya mulai kembali menarik. Dan WiFi ini ya modelnya kan posisinya sekarang udah break nih teman-teman. Nah ini posisinya udah break dan dia posisinya ada di resist. Kalau teman-teman yang nonton yang tadi saya bahas BTPS gitu buy on breakout ya, polanya buat teman-teman yang belum punya barang ya ini buy on breakout oke. Ya jaganya jangan terlalu jauh ya. Misalnya kalau saya pribadi tuh selalu suka di bawah 5% saya keluar dulu gitu ya. Saya di bawah 5% saya selalu keluar dulu. Jadi misalnya dia turun di bawah 2600, saya rasa SL di bawah 2600 ya lebih kecil atau sama dengan 2600-an gitu ya. Saya pikir akan lebih baik untuk exit dulu karena memang saya trader ya teman-teman. Kalau buat teman-teman yang punya hold power lebih kuat gitu ya. Teman-teman yang punya hold power lebih kuat bisa tahan dan average bawah. Ini saya average down di bawah gitu. Menurut saya untuk swing masih oke ya. Selama nggak nyampe hit lagi ke 2300, tapi kemungkinan besar nggak mungkin sih ke 2300. Kenapa? Karena dia duit buat HK ini aja udah berapa ya? Ini kan nggak main-main, 39 miliar, 32 miliar ya. Ini bukan saham ecek-ecek teman-teman ya. Value transaksinya aja 170 miliar ya. Jadi menurut saya WiFi menarik ya. Trade plan saya gimana? Di bawah 2600 exit dulu ya. Mau menarik kayak gimana kalau dia turun ya saya nggak suka, saya exit ya. Ini polanya buy on breakout. Jadi malah kalau misalnya di atas 2700 malah makin bagus gitu ya. Orang bilang, banyak yang mungkin teman-teman bilang wah ini sahamnya udah tinggi apa masih bisa naik lagi ya. Berdasarkan pengalaman saya, nanti mungkin teman-teman boleh koreksi, saham yang naik tinggi itu masih sangat mungkin untuk naik lebih tinggi lagi. Ya begitu pula sebaliknya, saham yang udah turun dalam ya masih bisa untuk turun lebih dalam lagi. Jadi saya fokus ke data transaksi dan volumenya aja ya. WiFi ini masuk salah satu saham yang menurut saya
menarik gitu ya. Menarik. Oke, yang kedua langsung aja yang kedua MDKA. Wah, kenapa MDKA menarik? Jadi sudah banyak berita ya informasi bahwa ya terkait tarif impor AS gitu ya. Nih saya nggak mau membahas secara detail, tapi intinya adalah MDKA ini diuntungkan ya karena emiten tembaga diuntungkan terkait masalah tarif dengan Amerika Serikat gitu ya. Saya tutup aja beritanya. Saya nggak masuk ke sana. Saya cuman lihat fokus ke price action dan data transaksi gitu ya. Jadi sebenarnya ini kemarin ada yang komen PGO masih menarik nggak bang? Terus ada yang nanya juga MDKA gimana? Saya bilang tuh waktu itu MDKA tuh menarik. Saya bilang cuman waktu itu belum gerak, masih di sini-sini. Ya jadi ini sudah terkonfirmasi, sudah break ya. Saya selalu suka saham yang udah break, buy on breakout gitu ya. Stop lossnya di mana ya? Kalau saya pribadi selalu suka titiknya di sini. Ini jangan terlalu panjang ya, di sini aja. Jadi gimana kalau seandainya dia turun di area 2200-an atau 2300 kecil gitu ya. Sorry teman-teman. Nah, turun ke 2300 atau 2200 area sini ya better exit dulu. Ya. Jadi saya selalu suka polanya kayak gitu, sahamnya naik, candlenya cakep, candlenya Morobozu naiknya 9%, ya volume yang terjadi juga oke, dan ya tadi saya mau ulang bahwa untuk ngegerakin saham ini bukan retail plankton kayak saya ya teman-teman, ini ya udah jelas pasti institusi, RF ada Buana, ada BB juga ikutan, Verdana, terus ya ini ZP Maybank juga banyak dipakai sama sekuritas, Trimegah, sama dipakai sama institusi maksud saya, Trimegah. Jadi ini bukan retail yang gerakin ya. Jadi kalau seandainya teman-teman paham konsep smart money ya kita follow big money, dan ini adalah big money ya. Seperti itu. Dan ya tetap balik lagi logis ya teman-teman, kalau seandainya dia nggak sesuai gitu ya. 2300. Nih saya bikinnya sambil ini ya. Jadi kalau seandainya 2300 ya berarti kan kita punya risknya sekitar ya 5-6%. Jadi ya saya suka gitu ya. Dan kalau kita lihat market structure-nya teman-teman, mungkin kalau dibilang target mungkin yang pertama dia akan ke 2600 lalu ke 2700 lah, bisa lah gitu ya. Dan ya sekedar buat nyampein aja kalau market structure-nya ini mulai mengindikasikan uptrend di atas MA 20 ya, di atas MA 20 breakout. Jadi titik entry-nya udah menurut saya udah oke, data transaksinya juga terkonfirmasi. Jadi trade plan saya gimana? Trade plan saya di 2300 saya keluar dulu. MDKA menarik ya. Seperti itu. Nah, yang ke 345, wah ini jadi teman-teman ngerasa wah kok banyak banget nih gitu ya. Karena memang dia geraknya barengan teman-teman. Ya, SCMA ini saya mention loh, SCMA ini saya mention. Nih, sorry, nah ini. Jadi saya bilang ini watchlist saya tanggal 18 Juli ini SCMA ya. Terus ada yang komen, "Bang, SCMA titiknya di mana?" Saya bilang jangan buru-buru juga nih, SCMA kayaknya buat swing oke waktu itu, dan confirm ya. Naik 4,6%. Kalau dia belum jual, teman-teman belum jual ya, ikut rekom kemarin untuk tadinya saya bilang untuk trading, tapi ya bisa ya untuk di hold karena masih oke sentimennya menurut saya. Ya, SCMA ini bagus ya. Jadi satu-satu lah ya saya bahas, mulai dari MTech dulu. Nah, MTech volumenya increase, posisinya breakout ya. Data transaksinya gimana? Ini kan bukan retail ya. Saya selalu suka tuh kayak gitu. Buka gimana? Buka juga sama. Ya mungkin kalau teman-teman yang melihat secara fundamental, wah Buka ini gerak di bisnisnya gimana? Dia kan dana IPO-nya aja belum terpakai dan bla 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 bla. Saya nggak ke situ arahnya, saya cuma lihat ini aja. Nih. Ya. Dia beli sendirian 2,4 juta lot. Oke. Bayar duanya NI cuma 600 juta. Ini kan kuat banget artinya ya. Akumulasinya ya. Akumulasinya kuat, volumenya lebih besar ya daripada volume-volume sebelumnya, dan sahamnya naik, dan ini posisinya juga bagus gitu ya. Mau breakout, bau-baunya mau breakout gitu ya. Terus SCMA gimana? Ya ini juga. Nah, ini malah SCMA kemarin saya sempat gambar trade plan saya udah reach ya. Ini stop loss-nya jangan sampai ke sini, kalau sini exit. Waktu itu udah reach dan masih menarik. Ini saya hapus biar nggak bingung gambarnya. Nah, ini trade plan barunya gimana? Saya bikinnya gini aja. Set. Nah, jadi kalau seandainya dia turun, nah risknya 5%-an
Gitu ya teman-teman. Saya rasa sih ini mungkin akan di whipsaw ya, akan dikenain juga. Jadi kalau seandainya teman-teman punya size gitu ya, mau entry ya entrynya jangan satu titik, saran saya dibagi misalnya jadi 3 titik pembelian. Jadi in case kalau seandainya dia koreksi sampai balik lagi ke level 170, sorry ya, balik lagi ke level 170, teman-teman masih bisa entry karena data transaksinya menurut saya masih oke. Ya, di sini saya tulis SL-nya kecil sama dengan 170. Ya, confirm seperti itu. Jadi itu kalau buka gimana ya? Kalau buka saya pikir juga sama, batasin aja resikonya kurang lebih sekitar 5%-an dari titik ini ya. Nah, sinilah. Nih, dia ada di sini. 134 ya. Sorry. Gitu ya. Tarik garisnya di sini, sekalian saya bikinin garis ini. Nah, kurang lebih sini. Terus si MTech gimana? MTech udah gerak tinggi lagi nih. Ini belum ada koreksi. Jadi tungguin aja dulu nih, tapi volumenya confirm. Jadi ya teman-teman tetap harus pantau bid overnya gitu ya. Teman-teman harus pantau chart intraday-nya. Kita hanya entry gitu ketika dia terkonfirmasi aja ya. Jadi kalau kayak MTech gini karena udah 3 candle tebel ya better menurut saya ini ambil di ketika koreksi aja ya. Beli merah ya. Batasi resikonya di area 560-an. 560, 565. Batasi area situ. Ini kan kalau kita perhatikan di buy powernya aja terkonfirm ya. Pakai time. Nih, buy lebih kuat daripada sell. Ya memang belum signifikan, tapi ini kalau kita bisa dapat lebih dulu ya menurut saya karena belum rame MTech Group ya. Ya seperti itulah SL ya. Trade plan-nya. Jadi ya itu untuk tanggal 21 Juli kita ketemu lagi di minggu depan nanti buat nge-review WiFi MDKA sama MTech Group-nya ya. Apakah ada yang perform bisa kasih cuan atau enggak. Saya juga pribadi dari ini kan berarti ada 5 saham ya. Ini ada 5 saham. Saya nggak mungkin entry semuanya teman-teman. Saya lebih suka entry di saham yang terkonsentrasi. Jadi di porto saya tuh saya nggak akan pegang barang lebih dari 4 gitu ya. Jadi teman-teman tinggal sortir lagi aja, pilih-pilih lagi aja sesuaikan sama stylenya, nyamannya teman-teman masing-masing gitu ya. Seperti itu. Jadi ya itu aja dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Video udah terlalu panjang. Jadi buat teman-teman yang udah cuan kemarin boleh dong bantu saya, support saya. Ya tulis di kolom komentar cuan apa enggak gitu ya. Jadi biar saya tahu nih apakah ini konten swing ini cukup membantu atau enggak gitu. Karena saya jujur saya pribadi lebih suka day trade daripada swing gitu ya. Karena saya weekend saya nggak gatel gitu kalau nggak TP buru-buru gitu ya. Nanti ya seperti itu. Dan yang mau join di KB Farburi tadi lihat cek link di description ya. Ya mungkin itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya. Salam cuan. Thank you.